Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramli. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada tanggal 1 Oktober 2021, saya bersama kelima rekan saya telah melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan pertama atau yang disingkat dengan PLP1. PLP1 itu sendiri adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan juga pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP1 itu sendiri adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik. Adapun tujuan kami lainnya dalam melakukan kegiatan PLP1 ini diantaranya adalah untuk melakukan pengamatan tentang kultur sekolah, kemudian pengamatan mengenai struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, kemudian melakukan pengamatan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah, dan yang terakhir yaitu melakukan pengamatan dari berbagai kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah. Kami melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan pertama atau PLP1 di SMA Negeri 92 Jakarta. Sekolah SMAN 92 Jakarta karena kami semua berasal dari daerah zonasi Ibu Kota Jakarta. Oleh sebab itu kami memilih sekolah tersebut sebagai kegiatan PLP1 kami supaya memudahkan kami dalam transportasi dan juga dalam zonasi. Sekilas tentang SMAN 92 Jakarta. Pada tanggal 16 Juli 1986, berdirilah salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Komplek Pemadam Kebakaran, Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan nama SMA Negeri Baru Semper. Pada tahun yang bersamaan, SMA Negeri Baru Semper berubah nama menjadi SMA Negeri 92 Jakarta. Pelan tapi pasti, SMA Negeri 92 Jakarta mulai membenahi diri baik jumlah personil guru, karyawan, serta siswa-siswinya menuju ke peningkatan mutu. Kepala Sekolah SMAN 92 Jakarta saat ini adalah Dr. Andes Suyanto MM. Beliau baru menjabat sebagai kepala sekolah sekitar 4 bulan yang lalu. Fasilitas yang terdapat di SMAN 92 Jakarta diantaranya yaitu memiliki 8 kelas setiap tingkat yang terdiri dari jurusan atau peminatan IPA, IPS, dan IIB. Rentang kelas yang digunakan adalah kelas 10, 11, dan 12. Adapun fasilitas lainnya di SMAN 92 Jakarta diantaranya gedung sekolah, lapangan sekolah, kantin sekolah, taman sekolah, ruang guru, ruang kelas, toilet sekolah, meja piket guru. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan di SMAN 92 Jakarta diantaranya kepramukaan dan paskibra atau pasukan pengibar bendera, kemudian PMR atau Palang Merah Remaja. Namun, dikarenakan sedang terjadinya pandemi COVID-19 ini, kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 92 Jakarta pun menjadi terbatas. Yang berjalan normal di SMAN 92 Jakarta ini hanyalah kegiatan kepramukaan, paskibra, dan PMR. Itu pun jarang terjadi. SMA Negeri 92 Jakarta termasuk sekolah yang tanggap dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh sekolah ini, siap untuk berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik.
Teknologi informasi web khususnya menjadi sarana bagi SMA Negeri 92 Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan accountable. Struktur organisasi di SMA Negeri 92 Jakarta ini terdiri dari kepala sekolah yang dibantu dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana, prasarana, dan humas. Masing-masing wakil bidang dibantu dengan 2 staf. Selama ini, pekerjaan organisasi dari komite sekolah tetap berjalan walaupun dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19 ini. Tetap pada posisi organisasinya masing-masing, SMAN 92 Jakarta mengikuti aturan yang berlaku pada setiap prosesnya. Hubungan antara orang tua dan guru tetap berjalan dengan baik, dan koordinasinya tetap berjalan dengan baik walaupun dilakukan secara daring. Tidak adanya perubahan, hanya pada sistem komunikasinya yang berubah yang dijalankan secara daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Selama masa pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 92 Jakarta melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara 2 sistem, yaitu secara daring dan luring. Kegiatan belajar mengajar secara luring di SMA Negeri 92 Jakarta ini baru diterapkan setelah mendapatkan kebijakan PTM terbatas, karena sebelumnya SMA Negeri 92 Jakarta ini melakukan kegiatan secara daring secara menyeluruh. Kegiatan PTM terbatas di SMA Negeri 92 Jakarta ini baru diterapkan selama 6 minggu. Kebijakan ini diambil karena sekolah mendapatkan izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan tatap muka secara luring. Semua informasi ini kami dapatkan setelah kami melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 92 Jakarta. Berikut cuplikan videonya. Kemudian kami melakukan wawancara secara daring dengan Guru Pamong melalui aplikasi Zoom Meeting. Kami melakukan wawancara ini secara daring dikarenakan Guru Pamong yang berhalangan hadir pada saat kami melakukan kegiatan PLP1 di SMAN 92 Jakarta. Pembelajaran di masa pandemi. Kemudian dalam mengambil suatu penilaian dalam pembelajaran baik dalam tertulis atau praktik, apakah terdapat cara tersendiri untuk melakukan penilaian yang dilakukan melalui luring ataupun daring? Kalau walaupun pandemi ya, penilaiannya sama aja. Ada penilaian harian 1, 2, 3 gitu kan. Tiap di semesternya, semester ganjil penilaian. Kalau di ganjil ada PAS, penilaian akhir semester. Kalau di genap ada penilaian akhir tahun